Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batubara dari kelas M233, nomor urut 12. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia yang membahas tentang fonologi dan klarifikasi bunyi. Pengertian fonologi. Fonologi secara bahasa memiliki makna ilmu tentang bunyi. Hal ini sesuai dengan makna dari kata fonologi itu sendiri yang terdiri atas fon yang artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Akan tetapi bunyi bukan sembarang bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan ataupun tulis yang digunakan oleh manusia. Bunyi yang dipelajari dalam fonologi kita sebut dengan istilah fonem. Fonologi mempunyai dua cabang kajian. Pertama, fonetik, yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa yang direlasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Kedua, fonemik, yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Selanjutnya, untuk materi vokal, kita bisa mencakup beberapa topik utama yang relevan dengan pengembangan keterampilan vokal dan pemahaman dasar tentang teknik vokal. Beberapa topik yang dapat kita sertakan ke dalam materi vokal. Pertama yaitu dasar-dasar teknik vokal. Pernapasan yang benar, teknik pernapasan yang baik adalah dasar utama dalam vokal yang baik. Posisi tubuh yang benar, cara menjaga postur tubuh yang tepat untuk mendukung produksi suara yang baik. Artikulasi, pentingnya pengucapan yang jelas dan tepat dalam pengiriman vokal. Pemanasan vokal, latihan-latihan pemanasan vokal untuk menghangatkan dan melonggarkan otot-otot vokal sebelum latihan atau pertunjukan. Pentingnya pemanasan vokal untuk menghindari cedera dan meningkatkan kualitas suara. Pengembangan rentang vokal, teknik-teknik untuk memperluas rentang vokal termasuk latihan-latihan untuk meningkatkan fleksibilitas kekuatan vokal, strategi untuk mengatasi hambatan atau batasan dalam rentang vokal. Teknik vokal lanjutan, vibrato, penggunaan vibrato untuk tepat untuk menambah dimensi dan ekspresi dalam vokal. Legato dan staccato, pemahaman tentang perbedaan antara legato itu lancar dan staccato itu putus-putus dalam pengiriman vokal, ekspresi dan interpretasi, cara menyampaikan emosi dan nuansa ke dalam pengiriman vokal. Teknik-teknik interpretasi untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui vokal. Perawatan suara, pentingnya merawat suara dan menjaga kesehatan vokal, termasuk tips untuk menghindari kebiasaan yang merusak suara. Materi konsonan. Konsonan adalah getaran selaput suara yang mendapatkan halangan atau rintangan sejak 2013-126. Berbunyi bahasa konsonan terbentuk karena aliran udara dari paru-paru dihalangi oleh salah satu alat ucap yang ada dalam tenggorokan atau rongga mulut. Rintangan udara itu ada yang seluruhnya, ada pula yang hanya sebagian dengan menggetarkan udara itu. Macam-macam konsonan ada. Adapun macam-macam konsonan menurut saja konsonan bilabial, yaitu terjadi apabila dua bibir tertutup di mana keduanya berfungsi sebagai artikulatir dan artikulasi bunyi bahasa yang dihasilkan, yaitu konsonan B, P, M, dan W. B konsonan labial, yaitu gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulasi menghasilkan bunyi bahasa F dan V. C konsonan apiko dental, yaitu ujung lidah sebagai artikulator yang dipertemukan dengan gigi atas sebagai titik artikulasi menghasilkan bunyi bahasa T, Z, dan S. Materi dikton adalah istilah yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia.
Dikton berasal dari kata Yunani yaitu diction, yang berarti pemilihan kata. Dalam konteks sastra atau penulisan, dikton merujuk pada pemilihan kata-kata oleh seseorang penulis untuk menyampaikan pesan, emosi, atau suasana dengan cara yang paling efektif dan menarik bagi pembaca atau pendengar. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dikton, antara lain yaitu pertama, kesesuaian dengan konteks. Pemilihan kata harus sesuai dengan konteks pembicaraan atau penulisan. Misalnya, penggunaan bahasa formal dalam dokumen resmi atau ilmiah dan bahasa informal dalam percakapan sehari-hari, atau karya sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kedua, ketepatan makna. Setiap kata memiliki nuansa makna tertentu. Penggunaan kata yang tepat untuk membuat pesan lebih jelas dan mudah dipahami. 3. Kecermatan dan kekayaan leksikal. Menggunakan kata-kata yang cermat dan memperkaya kosakata dapat meningkatkan kualitas tulisan atau ucapan, membuatnya lebih menarik dan berkesan. Keempat, kelayakan dan kesopanan. Dalam pemilihan kata harus diperhatikan pula aspek kelayakan dan kesopanan agar tidak menyinggung atau menimbulkan persepsi negatif dari pembaca atau pendengar. Kelima, variasi dan gaya bahasa. Penggunaan variasi kata dan gaya bahasa tepat membantu dalam menyampaikan nuansa emosi dan suasana yang berbeda, serta menjaga perhatian pembaca atau pendengar. Dalam konteks pembelajaran, memperkaya dikton sangatlah penting karena hal ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang, tetapi juga kemampuan berkomunikasi secara umum. Kegiatan seperti membaca beragam jenis teks, menulis secara rutin, dan berlatih berbicara di depan umum dapat membantu seseorang mengembangkan diktonnya. Sekian dari saya.